Halo, perkenalkan nama saya Najwa Sakasabita dari SMA Dharma Bangsa Bandar Lampung. Hari ini saya akan menceritakan suatu kisah berjudul Sungai Kebiruan. Sore itu, sebuah mobil meluncur menuju pemukiman padat daerah Jakarta. Lalu mobil tersebut berhenti di sebuah rumah kecil. Setelah itu, seorang kakek dan perempuan dewasa tampak keluar dari rumah itu. Mereka pun lalu menyambut anak laki-laki yang tampak keluar dari mobil. Anak laki-laki itu bernama Lintang. Kakek pun menanyakan kabar orang tua Lintang ke Lintang. Lintang pun menjawab, "Baik, tapi sibuk sekali, jadi aku yang memutuskan kesini sendiri." Lalu setelah berbincang, mereka pun memutuskan masuk ke rumah untuk melanjutkan percakapan. Setelah beberapa saat, Kak Rania pun berkata ke Lintang, "Lintang, kalau kamu lelah, kamu istirahat ya di kamar depan. Kakak udah siapkan." Lintang pun mengangguk dan menjawab, "Oke, Kak." Keesokan harinya, Lintang bangun pagi-pagi sekali sekitar pukul 5. Ia pun segera pergi keluar untuk mencari udara segar sekaligus berolahraga. Suasana hari itu sangat nyaman, sampai ia menemukan sebuah sungai yang membuatnya tertarik. Ia pun segera mendekat ke arah sungai tersebut, lalu mendapati banyak sampah yang berjejal-jejalan dan air berwarna kebiruan, seperti terkontaminasi minyak cat. Ia pun melihat ke arah sekitar lalu mendapati sebuah bangunan besar. Lintang pun lantas menyadari bahwa bangunan tersebut adalah pabrik cat yang menyebabkan limbah cat di sekitar sungai tersebut. Ia pun lalu memotret pemandangan tersebut lalu pulang ke rumahnya. Sesampai di rumah, ia melihat kakek dan Kak Rania akan sarapan. Ia pun segera bergabung. Setelah makan beberapa sendok, Lintang pun menanyakan kejadian tadi ke kakek dan Kak Rania. "Kak, sungai di sekitar rumah kakek itu terkontaminasi limbah ya?" Lalu Kak Rania pun menjawab, "Iya, itu masalah sudah lama sekali dan pabrik sama sekali tidak mempedulikannya. Para warga sudah banyak yang menyampaikan keluhan tapi tidak pernah didengarnya." "Kalau begitu, kenapa warga tidak mencoba membersihkannya?" tanya Lintang. "Tidak bisa, kita tidak tahu zat kimia apa yang terkandung di dalam limbah tersebut. Bisa saja itu berbahaya bagi kulit." Siang harinya, Lintang pun memutuskan untuk menelpon papanya. "Halo Lintang, apa kabar? Bagaimana kabar kakek? Apakah ia baik-baik saja?" Ayahnya pun merespon. Lintang pun menjawab, "Baik-baik saja, Pak. Kakek juga baik-baik saja. Pak, di dekat rumah kakek ada sungai yang terkontaminasi limbah cat. Bagaimana cara mengatasinya?" Ayahnya pun terdiam sejenak lalu kemudian menjawab, "Sebenarnya ini bukan bidang Papa, tapi setahu Papa limbah cat tidak bisa dibersihkan sembarangan. Papa punya teman dari Humas Ditjen PSLB 3. Kamu mau bertanya padanya." Lintang pun sedikit keheranan dengan perkataan papanya. "Apa itu PSLB 3? Ayahnya pun menjawab, "PSLB 3 itu pengelolaan sampah, limbah, dan bahan beracun berbahaya. Mereka yang mengurus jika ada limbah atau bahan beracun di sekitar kalian. Jadi bagaimana? Apakah kamu mau bertanya ke teman Papa?" Setelah itu, Lintang pun menyetujui ucapan sang ayah. Ayahnya pun memberikan nomor sekaligus mengirimkan pesan kalau temannya bernama Pak Hadi. Lintang pun segera mengirim pesan ke Pak Hadi. Di luar dugaan, Pak Hadi merespons dengan cepat pesan Lintang. Ia pun menanyakan lokasi dan dokumentasi tempat kejadian yang dilihatnya. Lintang pun segera mengirimkan sesuai permintaan Pak Hadi.
hari terakhir, Lintang menghabiskan liburannya di rumah kakek. Kakek pun sering bercerita. Nah, ketika kakek bercerita, ada banyak orang mondar-mandir di depan rumah mereka. Kakek, Lintang, dan Karania pun penasaran, lalu mereka keluar rumah. Di luar rumah, mereka mendapati bahwa banyak pegawai dari Ditjen yang sedang membersihkan sungai. Ada seorang laki-laki yang ikut memberikan arahan kepada pegawai pabrik. Tahu kalau limbah cat itu berbahaya. Limbah cat itu mengandung zat kimia formalin yang bisa merusak kulit. Saya tidak mau tahu. Pokoknya sebaiknya kalian cari solusi untuk mengatasi hal ini. Soalnya ini sangat berbahaya sekali. Saya sarankan sesegera mungkin ya. Laki-laki yang tampak memberi pengarahan kepada para pegawai pabrik tersebut. Lalu laki-laki tersebut mendekat ke arah Lintang. Wah, kamu anaknya Andre ya? Bagus sekali nak. Kamu cepat melapor jika ada pencemaran di sekitar lingkungan kita. Ya, globalisasi memang seperti itu. Selalu ada sisi positif dan negatifnya. Sisi positifnya adalah kita bisa menjumpai barang yang tidak dijumpai di masa lampau, tapi di sisi lain itu merusak alam. Lintang dan Karania pun saling bertatapan. Lalu Lintang pun berkata, "Terima kasih Pak, Anda cepat sekali menindaklanjuti hal ini." Pak Hadi pun hanya tertawa. Ya, itu memang tugas kami. Nah, ada baiknya sekarang kalian juga jangan lupa untuk jangan membuang sampah sembarangan ya. Saya lihat ada banyak sampah bertebaran di sekitar sini. Warga di sekitar pun tampak mengangguk setuju dengan perkataan Pak Hadi. Siap Pak. Jadi dari kisah tersebut kita bisa belajar, jangan membuang sampah sembarangan, apalagi sampah tersebut mengandung zat kimia berbahaya. Dan jika kalian menemukan suatu tempat yang tercemar zat kimia berbahaya, kalian bisa segera menghubungi Ditjen PSLB 3 untuk segera ditindaklanjuti. Yuk jaga kebersihan demi keselamatan. Terima kasih.